Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Peristiwa panggilan Yeremia membuat kita menggeleng-gelengkan kepala karena ketidakmengertian kita akan pemikiran dan rencana Allah. Yeremia dipanggil untuk mengemban tugas yang begitu berat. Seharusnya dibutuhkan seorang yang luar biasa. Tetapi siapakah Yeremia? Ia tidak mempunyai kemampuan yang hebat, belum berpengalaman, bahkan cenderung penakut. Dan hal yang lebih membingungkan lagi adalah ketika Yeremia mengutarakan keengganannya dan ketakutannya. Allah seakan-akan tidak mengindahkan perasaannya, justru terkesan memaksanya. Amanat yang diberikan kepada Yeremia, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Tuhan mempersiapkan, mengutus, dan memperlengkapi Yeremia untuk mencabut dan merobohkan, serta menanam dan membangun. Bobot dan cakupan tugas yang diemban Yeremia tidak tanggung-tanggung. Ia harus meneruskan firman Tuhan yang menentukan jatuh bangunnya bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Yeremia diangkat atas mereka, bukan supaya mendapat pujian bangsa-bangsa itu, dan bukan juga untuk memperkaya diri dengan hasil rampasan dari mereka, tetapi untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, namun juga untuk membangun dan menanam. Maksud daripada firman Tuhan adalah, yang pertama, Yeremia harus berusaha memperbaharui hidup bangsa-bangsa itu, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan berhala dan kejahatan lain di antara mereka, untuk mencabut dan menghilangkan tabib-tabib keji yang telah lama berakar, untuk merobohkan kerajaan dosa, supaya agama dan kebajikan dapat ditanam dan dibangun di tengah-tengah bangsa itu, dan untuk memperkenalkan serta menegakkan hal-hal yang baik, yang jahat harus disingkirkan. Yang kedua, Yeremia harus memberitahukan mereka bahwa keadaan baik buruk mereka ditentukan oleh sikap mereka mau berubah atau tidak. Kepada mereka, dia harus diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, sesuai dengan cara yang dia terapkan terhadap kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa. Dia harus meyakinkan mereka yang terus berbuat jahat bahwa mereka harus dicabut dan dibinasakan, dan mereka yang bertobat harus dibangun dan ditanam. Dia diberikan kuasa untuk menyampaikan malapetaka bagi bangsa-bangsa, dan Allah akan menguatkan perkataan-perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan oleh utusan-utusanku. Akan melakukannya seturut dengan firman-Nya
dan oleh firman-Nya. Hal ini turut membuktikan bahwa perkataan nubuat itu pasti, yaitu akan digenapi seakan-akan telah terlaksana, dan turut memberikan kehormatan bagi jabatan kenabian, sehingga tampak sungguh gemilau supaya orang lain tidak menghina para nabi atau para nabi memandang rendah diri mereka sendiri. Pelayanan kenabian itu bahkan kelihatan lebih terhormat lagi melalui kuasa pernyataan yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya untuk mengampuni dan menyatakan dosa tetap ada, mengikat dan melepaskan. Seperti Yeremia dan semua pengikut Kristus diutus ke dalam dunia yang siap menentang bahkan memangsa. Wajar bila rasa takut dan bimbang menghinggapi kita saat bersaksi tentang Tuhan dan mewartakan kebenarannya. Bukankah Guru Agung itu mengingatkan kita, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Namun Tuhan tidak membiarkan kita digilas oleh angkatan lawannya. Dia yang telah mengatakan dan menegaskan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.